Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana soleh solihah. Iya, kami menghafal Quran. Selalu beramal baik. Ana soleh solihah. Iya, kami menghafal Quran. Selalu beramal baik. Allahu Akbar, semangat ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya. Anak-anakku yang ganteng, cantik, soleh solihah ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa bertemu kembali ya di pekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang mulia ya. Semoga kita selalu dikelilingi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya, yang ingin Ustadz sampaikan ya, yang ingin Ustadz ulangi kembali ya, pesan-pesan yang sering kita sampaikan bersama ya, tentang muamalah ya. Muamalah itu artinya apa? Sikap kita kepada orang lain. Kalau di sekolah berarti sikap kita kepada teman kita, sikap kita kepada guru kita, dan sikap kita kepada semua orang, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ya. Bahwa ya disebutkan ya di dalam surat Al-Hujurat ya ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah ya fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya, fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah ya di antara kalian jika ada perselisihan. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat ini jelas kalau kita ya di sini semuanya seiman ya. Iya. Ya, kita semuanya orang Islam. Dan semoga kita semuanya orang mukmin. Dan semoga juga kita semuanya orang-orang muhsin yang beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah ketika beribadah. Kalau kita beribadah, sholat khususnya ya, merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tingkatan paling tinggi. Kita nggak bakal berani bercanda kalau sedang sholat. Kita nggak bakal berani memikirkan sesuatu di luar salat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ketika kita sedang sholat, kita sedang berkomunikasi, berinteraksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih takut kita kepada Allah daripada takut hanya kepada kamera. Tuh, kamera ada 2. Kita nggak takut. Ya, ada CCTV, kita nggak takut. Ya, justru kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, dosa, kita lebih takut karena kita diawasi Allah, bukan CCTV. Paham ya? Ya. Anak-anakku yang soleh-solehah ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kembali ke ayat yang sudah kita bacakan tadi, surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, di situ disebutkan bahwa kita semuanya di sini adalah bersaudara. Seiman, kita sama-sama orang Islam, kita sama-sama orang mukmin. Ya, seharusnya kita bersaudara, ikhwah. Kenapa? Karena ikatan, ya ikatan persaudaraan seiman adalah ikatan yang paling kuat. Berbeda dengan ikatan saudara. Ya, bukan berbeda pula dengan ikatan sedaerah. Sama-sama orang Sunda, sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Makassar. Itu ikatan, tapi persaudaraan sebatas hanya satu wilayah. Tapi kalau kita tidak, ikatan yang dibangun karena iman, sama-sama orang Muslim, sama-sama orang mukmin, itu jauh lebih kuat. Bahkan daripada ikatan saudara. Buktinya Pak Ustadz, banyak dulu para sahabat, ya, sebelum mereka masuk Islam, mereka satu keluarga. Tapi ketika mereka di antara mereka yang memeluk agama Islam, ya mereka saling sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, ketika harus, ya, diharuskan mereka memerangi kedoliman, maka mereka tidak memandang apakah itu saudara, apakah itu adalah kerabat, selama berbeda agama, ya, berbeda keyakinan, dan ada kedoliman di mereka, maka patut diperangi. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi kita semuanya adalah saudara. Maka, yuk ya, jangan sampai di antara kalian ada yang terjadi gesekan, ya, ada yang nangis, ya, karena digodain temennya, ada yang nangis karena dicandain temennya, ya. Sudah pernah Ustaz sampaikan berkali-kali, Ustaz kan niatnya hanya bercanda, ya. Kita kembalikan, ya, tidak semua candaan itu mau diterima oleh teman kita. Kalau teman kita merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan candaan kita, ya jangan dilanjutkan. Ya. Nanti ujung-ujungnya berantem, ya. Padahal kita saudara. Ya. Sekali lagi kita semuanya teman, saudara, seiman, apalagi dalam satu sekolahan yang sama. Ingat ucapan Ustadz nih, ya. Kalian akan merindukan nih saat-saat seperti ini. Bermain dengan teman-teman, belajar dengan teman-teman, ada yang jajanin temannya, ada yang ngasih uang temannya. Ini akan kalian ingat selalu nanti 20-30 tahun yang akan datang. Bahkan ketika kalian sudah punya keluarga. Ingat ucapan Ustaz. Kalian akan merindukan saat-saat seperti ini. Oh iya Ustaz, saya ingat dulu punya teman namanya Fulan. Ya Allah, orangnya baik banget. Setiap kali istirahat dia ngasih jajan, berbagi jajanan. Masya Allah. Jadi ingat kebaikannya. Ya, Ustaz, saya ingat dulu punya teman solihah banget. Kenapa? Dia selalu sholat duhanya paling rajin. Diingat kebaikannya. Ya, jangan dibalik. Jangan sampai kita diingat teman kita nanti 20-30 tahun yang akan datang, yang diingat adalah keburukannya. Innalillahi Ustaz, saya pernah punya teman. Masya Allah, innalillahi, astagfirullah. Mau semua jemputin. Kenapa? Si Fulan ya Allah Ustaz. Kalau ada dia tuh kelas ramenya ya Allah, kayak pasar. Misal. Ustaz, saya punya teman Ustaz. Namanya Fulan. Duh ya Allah, kalau ada dia tuh rasanya gimana? Risih. Orangnya jahil misalkan. Ya Allah, yang diingat adalah keburukan. Tolong jangan sampai seperti itu. Makanya, ya, mumpung kita masih bersama, mumpung kita masih bisa bersilaturahim, yuk kita buat kenangan yang indah untuk teman-teman kita nanti. Ya. Kenapa Ustaz? Ya karena kita nyari teman, udah pernah Ustaz sampaikan berkali-kali, mencari teman itu jauh lebih susah dibandingkan mencari musuh.
gak percaya, cari musuh, gampang. Nanti keluar, hadang di depan itu gerbang sekolah, ada orang lewat, pedagang somai, pukul kepalanya. Wah, kira-kira tukang somainya marah atau terima kasih? Marah. Ini orang tiba-tiba bukannya salam, bukannya nyapa, mukul kepala. Marah, jadi musuh ketika itu. Jadi musuh ketika itu juga. Gampang kan nyari musuh? Gampang. Nyari teman, maaf, kalau nyari teman susah. Buktinya, misalkan kalian bepergian, naik kendaraan umum, misalkan bis. Kebetulan di samping kita ada bapak-bapak. Kita ngasih minuman ke samping kita. Dia nggak kenal kita nggak kenal dia. Niatnya kita ikhlas, pengen ngasih minuman. Kira-kira terima nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa? Karena dia nggak kenal kita. Khawatir, takutnya ada apa-apa. Loh, niat kita kan ikhlas. Tapi perasaan orang berbeda kan? Jadi nggak gampang kan? Iya, ya. Makanya sekali lagi, ya Ustaz minta banget, ya kita semuanya nih khususnya di SD Tahfiz Jamiat Al-Quran, semuanya adalah saudara, seiman, seagama, ya semuanya orang Islam, semuanya orang mukmin. Yuk, ya. Kalau ada sedikit gesekan, ada sedikit yang bertengkar, silahkan, ya. Kalau memang nggak bisa didamaikan sama teman yang lain, silahkan laporkan saja ke ustadzah. Ya, bisa jadi nggak ada niat, misalkan, ya baru jalan kesenggol, misalkan. Oh, nggak ada niat untuk jorokin temennya. Ya, oke, ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku yang soleh-solehah. Ya, ibaratnya apa? Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'don. Jadi ibaratnya orang mukmin sama orang mukmin yang lain itu ibaratnya apa? Kayak satu bangunan yang kokoh, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Tahu batu bata nggak? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Tembok. Keras nggak? Keras. Kalau misalkan kita bongkar, dia batu batanya kita ambil satu atau dua, roboh nggak? Roboh. Gara-gara satu atau dua batu bata. Itu artinya kita nih seperti ini. Kita ibarat bangunan. Kita saling menguatkan. Kalau ada satu yang tidak sesuai, tidak seirama, nggak sejalan, ya berantem dengan temennya, itu nanti bisa roboh persaudaraan kita. Oke, contoh lainnya Ustaz, ya. Contohnya apa? Tahu sapu lidi? Sapu lidi tahu? Oke. Sekarang kalian coba ambil satu sapu lidi. Satu aja, satu. Dipotong, patah nggak? Patah. Kenapa? Karena cuma satu. Sekarang ambil satu, sapu semuanya. Banyak tuh. Dipotong. Bisa patah langsung nggak? Nggak. Nggak bakal bisa patah. Kenapa? Karena banyak. Kita juga sama. Kalau kita bersaudara, ya kita kompak, insya Allah kita bakal kuat. Ini calon-calon generasi Quran nih, insya Allah, ya calon penerus para duat, dai, ya masa depan umat Islam ada di tangan kalian semuanya. Ya, jadi Ansarullah, penolong agama Allah, insya Allah. Ya, sekali lagi intinya dari kesempatan pagi ini apa? Ustaz minta, ya kalian saling memahami, saling memberikan kebaikan untuk yang lainnya. Tebarkan kebaikan untuk teman-teman kita semuanya yang ada di sini. Ya, karena sekali lagi semuanya adalah saudara. Ya, dan kita berharap pertemuan hari ini ya itu akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa ya sebagaimana hari ini Allah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, di masjid ini, semoga kita nanti bertemu
bertemu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, rapi, dipilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.